Sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menelaah macam-macam bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat membuktikan konsep transformasi energi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan konsep transformasi energi dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu mempertunjukkan hasil percobaan sederhana dengan benar. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya, dalam kehidupan sehari-hari agar tubuh kita memiliki stamina yang kuat, apa yang dibutuhkan? Ya, betul, makan. Pertanyaan selanjutnya, contoh perubahan energi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Bergerak. Ya, bergerak. Bergerak merupakan contoh di kehidupan sehari-hari. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Sekarang kita akan ice breaking. Rafiq punya ice breaking untuk hari ini. Anak-anak dimohon untuk mengikutinya. Ice breakingnya yaitu tepuk fokus. Teman-teman bisa mengulangi 2 kali. Coba tepuk fokus. Mari.
Amira, Terima kasih. Andra Wijaya, Arhan Zakaria, Kansa Jani Hanifah, Estiani, Muhammad Arfaza Alfaira, on time, ya, sehat selalu. Hindu Trisnawati, Pengabdian pada bangsa negara terus. Risala Putri, Salsabila, Silvana, Sofiatul Maula, Wafri Al-Fariski, Hati-hati ya. Yusuf Sadika, Zahira Hasna, Zidan Fadila. Oh, udah. Terima kasih untuk hari ini, berarti hadir semua. Teman-teman, untuk bahan ajar untuk hari ini, teman-teman bisa membuka di LKS halaman 4. Silakan bisa dibuka materinya, yaitu mengenai perubahan energi. Bisa dilihat dulu, dibaca sekilas. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca materi mengenai transformasi energi atau perubahan energi. Itu lagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari percaya. Dibaca dulu, silakan. Sekilas kita akan lanjutkan pembelajaran. Ya itu aku bawa mobil ini. Itu dulu. Kepada para siswa dimohon untuk perhatikan permainan dulu kita akan menunggu. Lagi silakan depan dulu. Cuci tangan yang bersih. Jangan lupa makanannya dimakan. Jangan sampai berkurang. Bagi yang kenyang bisa dibawa ke rumah, bawa alat makan. Jangan bawa namanya ya, boleh. Untuk bisa dikasih sama orang tua kepada dulu ya. Yang tidak boleh tidak rasakan gunakan bersama ya. Karena itu adalah untuk kalian ya. Kelas 2 benar-benar. Kelas 3, kelas 1 kan? Sisanya ya, tunggu di kelas masing-masing nanti ya. Ada yang melihat dulu nanti kelas 1. Untuk kelas 4 ya, sementara kita dulu ya. Saya sangat senang dengan menurutnya Pani. Terima kasih guru. Ya itu spesial itu ya. Dari jalan dua tahun nanti, 2 kasih atau belum. Ya terima kasih ya. Sudah membaca materinya? Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan video mengenai materi perubahan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Super Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Tahukah kalian tentang energi?
usaha. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi dapat diubah bentuknya. Sobat Sumber Belajar, bentuk energi antara lain sebagai berikut: energi listrik, energi gerak, energi bunyi, energi cahaya, dan energi kimia. Mari perhatikan perubahan energi berikut ini. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan ini dapat kita temukan saat kita menggunakan setrika listrik. Mula-mula setrika terasa dingin. Namun setelah dihubungkan ke listrik, maka setrika akan menjadi panas, sehingga dapat kita gunakan untuk merapikan pakaian. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak dapat kita temukan saat kita menggunakan kipas angin. Kipas angin dapat bergerak setelah dihubungkan dengan arus listrik, sehingga energi listrik berubah menjadi energi gerak. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Saat kita mendengarkan radio yang akan kita dengarkan harus dihubungkan dulu dengan listrik melalui kabel pada radio. Sehingga dengan adanya arus listrik, maka radio akan berbunyi atau bersuara, sehingga bisa kita dengarkan. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dapat kita lihat pada lampu. Lampu yang kita gunakan pada malam hari dapat menyala karena adanya arus listrik yang ada di rumah kita. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak dapat kita temukan saat kita menggunakan kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Kendaraan yang kita gunakan dapat bergerak karena adanya energi kimia yang berasal dari bahan bakar. Energi kimia dari bahan bakar kemudian diubah menjadi energi gerak, sehingga kendaraan yang kita gunakan dapat bergerak. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Saat kita menggunakan kompor gas, maka kita mengubah energi kimia yang berasal dari gas menjadi energi panas berupa nyala kompor, sehingga kita bisa menggunakannya untuk memasak. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Seseorang yang bermain gitar, maka dia akan menggerakkan senarnya atau gawainya. Gawai gitar dalam keadaan diam tidak akan berbunyi. Namun setelah dipetik atau digerakkan, maka gawai gitar akan mengeluarkan bunyi. Itulah salah satu contoh energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Yang terakhir, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada kincir angin ataupun kincir air. Kincir yang bergerak akan menghasilkan energi listrik.
sehingga energi listrik bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber. Teman-teman sudah menyaksikan cuplikan video, sudah membaca tadi materi di buku modul, sudah ada 2 referensi untuk hari ini. Selanjutnya kita akan mencoba praktikum. Sebelumnya Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Alat dan bahan yang kemarin sudah ditugaskannya dibawa? Dibawa untuk praktikum hari ini. Untuk praktikum hari ini, coba keluarkan alat dan bahannya, karena setiap kelompok akan melaksanakan praktikum yang berbeda-beda. Di sini ada petunjuk praktikum dan ada pertanyaan yang harus didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Silakan nanti dikerjakan. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas oleh seluruh kelompok masing-masing. Untuk waktu pengerjaan pertanyaan ini dan praktikum kira-kira cukup berapa menit? 20 menit cukup? 20 menit cukup? 20 menit. Oke, bisa dimulai. Ibu akan bagikan ini yang berhasil. Silakan. Dibaca dulu petunjuknya. Dibaca dulu petunjuknya untuk kelompok 1. Alat dan bahannya siapkan. Kelompok 2 juga alat dan bahan siapkan. Ya. Guntingnya nanti kelompok 3. Kelompok 3 bisa sudah ada dus dan beras. Silakan masukkan sejumput beras ke dalam kotak. Baca ininya. Ke dalam kotak, tutuplah kotaknya. Coba buat kotak itu berbunyi. Gampang? Ya. Kelompok 4, apalagi kita tidak menggunakan alat dan bahan ya. Hanya menggunakan praktek menggosokkan telapak tangan yang kering. Kan tangannya kering. Kalau sudah kering bisa langsung praktikum. Berapa gesekan? 30 dihitung, 30 berarti kelompok 1. Nah, biasanya tuh muka tengah mana kira
mau kak Irang Ali, nah gerakan ini lebih begini ya. Terus, ya, ya. Tinggal contoh. Nggak ada mau kicip, contohnya ya tinggal kita contoh. Tuh. Contohnya menggunting. Nah, pojokan. Ya, di mana aku iya. Pokoknya pojok. Baca kan? Salah satu bingung ya. Jadi bebas. Bisa langsung dijawab. Sudah ada jawabannya? Kelompok 4. Gampang ya. Sudah ditutup? Coba di sini pertanyaannya apa? Memasukkan sejumput beras ke dalam kotak sudah. Tutup kotak dengan tutup sudah. Cobalah buat kotak itu berbunyi. Nah, dengan cara apa? Setelah percobaan diskusikan. Nah, di sini ada pertanyaan. Silahkan dijawab sama teman-teman ya. Dari tadi praktikum membunyikan kotak itu. Searah kami balik ke kanan sadaya, kami balik ke kiri sadaya. Nah, iya kan? Anggo jarum, anak ini. Bisa? Iya kan anggonya ke kanan, iya ke kanan. Iya ke kanan, iya ke kanan. Searah kalau balik kami lu kanan sadaya. Oke, kita jauh iya, karena kamu iya. Nah, ya. Langsung kita jauh di rapat hari. Oh, enak ya.
Dari dua belajar ke separuh. Coba. Tuh, kebiasaan. Nah. Setelah mengamati itu bisa dijawab pertanyaannya. Kelompok 2 sudah berhasil. Gimana kincir anginnya? Berputar? Yang lainnya bisa sambil menjawab pertanyaan yang ada. Bukan soal. Waktunya 8 menit lagi ya. Iya, jawabannya ada. Iya. Kalau tangannya basah, di sini juga bisa. Silakan. Nanti di jawaban bisa ditulis nama kelompok masing-masing. Contoh kelompok 1 siapa aja bisa ditulis di lembar jawaban di bawah. Siapa aja. Begini ya. Nanti nama anggota kelompoknya ditulis. Nama anggota kelompok tulis di bawah. Di sini.
sudah bisa dimatikan lagi ya. Barang-barang yang sudah tidak terpakai. Mau diulang lagi? Masih asik. Nah, itu kalau dijawabkan jadi sambil dipraktekkan. Jadi kan biar banyak biar bisa nempel. Jadinya. Dah? Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3 selesai? Masih? Kelompok 4 sudah? Kita menunggu kelompok 3. Kelompok 1 juga belum? Belum. Bakar Bisa dibereskan lagi kalau sudah selesai praktiknya.
Sudah? Sudah semua? Oh. Kelompok 1 sudah? Waktu habis. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Oke. Sekarang kita akan presentasi kelompok. Yang maju pertama dari kelompok, ada yang mau? Kelompok mana dulu? Cuk? Kelompok 2? Boleh? Maju duluan. Ya, depan semua. Kelompok 2, kursi mejanya rapikan. Dok, rapi, kursi mejanya rapi, biar kelihatan. Hati-hati jangan terkati. Teman-teman yang lain bisa mendengarkan ya. Kenalkan dulu. Ini dari ya. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Praktikumnya apa? Silakan. Yang lain dengarkan ya. Teman-teman, ada yang ingin memberi tanggapan atau memberi pertanyaan ke kelompok 2 mengenai praktikum kincir angin? Ada? Ada? Ya, ada katanya. Oke, silakan berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok yang siap. Giliran, ayo. Ada kelompok 1. Ngerti lu mana? Ya. Itu bawa itu. Aduh, dikorek, Pak. Perkenalkan, nama saya Nadim. Dari kelompok Kelompok Nadim Samasa Chandra. kelompok berapa? Kelompok 1. Satu. Praktikumnya apa? Membuat Kertas pilih. Baik, pertanyaannya lengkap. Silakan bisa dijawab. Hasil dari diskusinya bacakan. apa yang terjadi jika kertas spiral dilekatkan di atas piring? Teman-teman yang lain bisa mendengarkan ya. Berputar cepat. Apa yang terjadi jika kertas spiral dijauhkan dari lilin? Putaran kertas spiral akan melambat.
transformasi energi yang terjadi pada kegiatan tersebut. Perubahan energi panas menjadi energi gelap kinetik. Persimpulan terjadi percobaan. Energi panas dari api lilin dapat berubah menjadi energi gelap yang menyebabkan efek spiral berputar karena ada aliran udara panas. Ada tanggapan dari kelompok lain? Boleh? Ada tidak? Tidak ada materi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4. Ayo, semangat. Semangat, semangat. Suaranya agak dibesarkan sedikit. Siapa? Dari kelompok berapa ini? Kelompok 4. Yang praktikumnya paling gampang. Apa praktikumnya? Praktikumnya apa? Geserkan telapak. Sebanyak berapa kali? 30. Silakan hasil diskusinya dibacakan. Silakan ya teman-teman yang lain. Ada tanggapan dari kelompok lain? Boleh. Cukup? Apa ada tanggapan? Kalau pertanyaannya ada yang mau bertanya? Oke, baik, kita kasih tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 3. Penampilan dari kelompok 3. Anjay, ya. Bisa dipraktekkan dulu. Anjay, Apa prakteknya? Coba. Keluar bunyi atau tidak? Coba. Nah, alat dan bahannya apa teman-teman? Beras dan kardus bekas. Jadi berasnya dimasukkan ke dalam kardus bekas. Terus keluar apa? Kuning. Ya.
bisa disimpan lagi alat dan bahannya. Bisa dirapikan kembali. Yang ini dikumpulkan. Enggak, belum. Lihat dulu ya. Tadi sudah pembelajaran hari ini kan berbagai sumber ya. Yang pertama tadi membaca di modul ajar ya. Yang kedua kita sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai transformasi energi atau perubahan energi. Yang ketiga tadi praktikum sudah dilaksanakan oleh 4 kelompok dengan 4 tema yang berbeda. Coba dari berbagai penyampaian materi ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Coba ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Ya, itu merupakan perubahan energi listrik dari energi listrik ke cahaya. Jadi lampunya bisa terang. Ya, itu merupakan salah satu contoh perubahan energi di kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa menutup kembali modul ajarnya. Yang tadi dipakai bisa ditutup ya. Di sini Ibu ada beberapa soal mengenai perubahan energi. Silahkan bisa dijawab. Ada 10 soal pilihan ganda. Waktunya 10 menit. Kasih nama dan kelas. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Belum. Satu lagi. Waktunya 10 menit, kasih nama dan kelas. Bawa pensil. Mana tadi pensil di sana? Tidak bawa pensil, tidak bawa pensil. Ini nggak bawa pensil juga. Sudah selesai. Baru mengangkat, gampang kan? Pulpen, anak pakai pulpen. Cuman 10 soal. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan di depan.
masih menunggu temannya. Ada temannya yang belum selesai. Udah? Yang sudah boleh duduk ya. Masih ada yang maunya. Ini ya. Udah? Kasih nama dulu. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah duduk siap lagi, duduk rapi. Tadi kita sudah berbagai macam pembelajaran hari ini, mulai dari apa? Pembacaan materi di modul, petikan video, praktikum, ada yang bisa menyimpulkan, ada? Nah, jadi energi itu merupakan apa? Ada yang bisa menyimpulkan lagi tambahan? Mau? Ulangi lagi deh, kedengaran. Energi itu ada di mana-mana, mulai dari panas matahari sampai sumber listrik yang kita gunakan sehari-hari. Jadi kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya energi. Kita gerak menggunakan energi. Tadi kan sudah disampaikan sama Neng Zafira bahwa untuk melakukan aktivitas harus ada asupan makanan yang diubah menjadi energi. Ya. Teman-teman, tadi di awal kita sudah ice breaking untuk fokus. Sekarang teman-teman sudah melakukan pembelajaran dengan hebat, dengan tertib. Ada ice breaking untuk teman-teman juga. Mau? Mau? Oke. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Dua jempol untuk anak-anak kelas 4. Dua jempol hebat. Kakak sudah melakukan
melakukan pembelajaran dengan baik, melakukan praktikum dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ada refleksi untuk kegiatan hari ini yang akan diisi oleh siswa. Kasih nama lagi ya. Nama tanggal berapa? Boleh isi nama. Hah? Iya, isi ya. Sudah semua dapat? Waktunya 2 menit saja. Silakan diisi sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya boleh, mau ditambahin juga boleh. Apa? Tadi boleh hukum, boleh apa? Isi. Hari ini aku merasa apa?
Waktunya habis? Sudah kan? Sudah, Nek? Boleh kumpulkan kalau sudah.